Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Kimas Ardiansyah, absen 20, ingin menjelaskan tentang materi OSI layer. Apa itu OSI layers? OSI layers atau Open System Interconnection adalah model referensi konseptual yang membagi fungsi komunikasi jaringan menjadi 7 lapisan untuk memudahkan pemahaman, pengembangan, dan penyelesaian masalah dalam jaringan komputer. Ada beberapa layers pada OSI. Model OSI terdiri dari 7 lapisan yang masing-masing memiliki fungsi dan tugas spesifik dalam komunikasi jaringan. Ketujuh lapisan tersebut adalah application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Lalu apa aja sih fungsinya? Yang pertama ada application layers. Application layers berfungsi sebagai antarmuka bagi aplikasi pengguna untuk mengakses layanan jaringan, seperti untuk bertukar email, mentransfer file, atau menjelajahi web. Contoh protokol HTTP, FTP, dan SMTP. Yang kedua ada presentation layer. Presentation layer berfungsi sebagai penerjemah data dari format aplikasi menjadi format yang dapat ditransfer melalui jaringan, serta menangani enkripsi, deskripsi, dan kompresi data. Contohnya, memastikan sintaksis data dapat dipahami oleh aplikasi yang berbeda. Ketiga, ada session layer. Session layer berfungsi membangun, mengelola, dan mengakhiri sesi komunikasi antara dua aplikasi terpisah dalam satu jaringan. Contoh, mengelola dialog antara aplikasi agar berjalan lancar. Yang keempat, ada transport layer. Ini berfungsi memastikan pengiriman data yang andal atau tidak andal, serta menjamin data tiba dalam urutan yang benar tanpa kehilangan atau kesalahan. Contohnya, protokol seperti TCP (Transmission Control Protocol) dan UDP atau User Datagram Protocol. Kelima, ada network layer. Network layer berfungsi mengurus pengamatan logikal atau alamat IP dan penentuan rute terbaik untuk mengirimkan paket data melintasi berbagai jaringan. Contoh perangkat seperti router beroperasi pada lapisan ini. Keenam, ada data link layer. Data link layer berfungsi memastikan data dapat dikirimkan antara dua mesin yang saling terhubung dalam jaringan yang sama, termasuk melakukan deteksi kesalahan dan menggunakan alamat fisik atau MAC address. Contoh, mengatur aliran data dan memecah data menjadi frame. Dan terakhir ada physical layer. Physical layer berfungsi mengirimkan data dan menerima bit data secara fisik melalui media seperti kabel, tembaga, serat optik, atau udara. Contoh, menentukan jenis sinyal, tegangan, dan kecepatan transmisi data. Selanjutnya ada interaksi antar layer pada OSI. Interaksi antar layer pada model OSI terjadi melalui proses enkapsulasi dan deenkapsulasi, di mana setiap layer menambahkan informasi atau header ke data dari layer di atasnya dan menerimanya dari layer di bawahnya hingga data sampai di tujuan. Kemudian prosesnya berbalik untuk menampilkan data ke pengguna. Selanjutnya ada enkapsulasi data. Enkapsulasi data pada model OSI adalah proses penambahan informasi kontrol atau header and trailer pada saat data bergerak menuruni setiap lapisan OSI dari lapisan aplikasi ke lapisan fisik. Terakhir ada model OSI dan TCP/IP. Model OSI dan TCP/IP adalah dua kerangka kerja yang menjelaskan cara kerja komunikasi data antar perangkat dalam jaringan. Model OSI adalah model teoritis dengan 7 lapisan, sedangkan TCP/IP adalah model praktis 4 lapis yang menjadi dasar dari internet. Perbedaan utama terletak pada struktur dan fokusnya. OSI lebih detail dan teoritis, sementara TCP/IP lebih sederhana dan fokus pada protokol nyata yang digunakan di internet.
Cukup sekian, itu saja yang bisa saya paparkan. Saya Ilham Kemas Ardiansyah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.